mengatakan, tak kenal maka kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Melisa Hidayati dan dua teman saya yaitu Hijratul Rahman dan Hanisa. Kami akan memberikan video yang berjudul Filsafat pada Zaman Abad Pertengahan. Berikut adalah video dari pembahasan kami. Selamat menyaksikan. Filsafat abad pertengahan kira-kira dimulai pada abad ke-5 sampai abad ke-7. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya Kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya Kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel, sekarang Istanbul, sebagai data awal abad pertengahan dan tahun 1492 pemulaan benua Amerika oleh Columbus dan sebagai data akhirnya. Pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana diketahui, hanya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasikan oleh agama. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada dominasi agama, timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Zaman pertengahan adalah zaman ke-6 bagi Kristen. Disinilah yang menjadi persoalannya, karena agama Kristen itu mengajarkan bahwa wahyu Allah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pedagang Yunani kuno, mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Filsafat abad pertengahan. B. Ciri filsafat pada abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat instanis. Oleh karena itu, kiranya dapat dikatakan bahwa filsafat abad pertengahan ini adalah suatu filsafat agama dengan agama Kristen sebagai basisnya, yaitu agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka mengenal adanya wahyu. Yang pertama, mengenai sikap terhadap pemikiran Yunani itu ada dua. Satu, golongan yang menolak sesama sekali pemikiran ya Yunani karena pemikiran
Yunani merupakan pemikiran yang orang kafir karena tidak mengakui wahyu. Yang kedua, menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan, mungkin akan tidak dapat mencapai kebenarannya yang sejati. Oleh karena itu, akal dapat dibantu oleh wahyu. Adapun yang kedua, abad pertengahan secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi 3, yaitu zaman patristik, zaman skolastik, dan zaman peralihan. Yang pertama, zaman patristik. Nah, zaman patristik ini berasal dari kata patras, bentuk jamak dari pater, yang berarti bapak-bapak. Yang dimaksudkan adalah para pujangga gereja dan tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Mereka khususnya mencurahkan perhatian pada pembangunan teknologi. Tetapi dalam kegiatan tersebut mereka tak dapat menghindari diri dari wilayah kefilsafatan. Masa patristik ini dibagi atas patristik Yunani atau bisa disebut dengan patristik Timur, dan patristik Latin yang bisa disebut dengan patristik Barat. Skolastik. Zaman skolastik ini dimulai sejak abad ke-9. Kalau tokoh patristik adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teknologi pada zamannya. Sedangkan para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah, kerajaan maupun sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karl Agung. Zaman peralihan. Zaman peralihan ini disebut masa kelam bagi pemikiran filsafat, karena kebebasan berpikir manusia telah dipangkas dan didominasi oleh dogma gereja. Tetapi justru zaman peralihan menjadi titik balik bagi munculnya cahaya baru pemikiran filsafat, yang ditandai dengan gerakan Renaissance yang kembali melahirkan budaya berpikir ilmiah. Maksud dari Renaissance inilah yang menjadi cikal bakal bagi munculnya pemikiran filsafat modern. Namun, pemikiran filsafat modern dengan budaya pemikiran ilmiah yang berujung pada lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir juga memberikan karakteristik negatif berupa menurunnya kepercayaan atas dogma gereja dan mulai tumbuh masyarakat anti-agama. Selanjutnya, Abad pertengahan, ilmu mencapai kemajuan yang cukup pesat karena adanya penerjemahan karya filsafat Yunani klasik ke bahasa Latin, juga penerjemahan kembali karya para filsuf Yunani oleh bangsa Arab ke bahasa Latin. Karangan para filsuf Islam menjadi sumber terpenting penerjemahan buku, baik buku keilmuan maupun filsafat. Di antara karya filsuf Islam yang diterjemahkan antara lain Astronomi dari Al-Khawarizmi, Kedokteran dari Ibnu Sina, karya-karya Al-Farabi, Al-Kindi, dan Al-Ghazali. Di antaranya adalah Al-Kindi. Nama Al-Kindi adalah sebutan pada suatu suku yang menjadi asal cikal bakalnya, yaitu Banu Kindah. Banu Kindah adalah suku keturunan Kindah yang sejak dulu menempati daerah selatan, Jazirah Arab, yang tergolong memiliki apresiasi kebudayaan yang cukup tinggi dan banyak dikagumi orang. Dan pada waktu inilah Al-Kindi menjadi sebagai salah seorang tokoh yang mendapat kepercayaan untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Bahkan dia memberi komentar terhadap pikiran-pikiran pada filosof Yunani. Yang kedua adalah Al-Razi. Nama Latin Al-Razi adalah Abu Bakar Muhammad Zakaria bin Yahya. Al-Razi lahir di Rai pada tanggal 1 Sya'ban 251 Hijriah. Pada masa mudanya ia tukang intan, penukar uang, dan pemain musik atau kecapi. Kemudian ia menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu kimia dan meninggalkannya setelah matanya terserang penyakit akibat eksperimen-eksperimen yang dilakukannya.
Setelah itu, ia beralih dan mendalami ilmu kedokteran. Tak heran jika di kota kelahirannya ia dikenal sebagai dokter, sehingga reputasinya di bidang kedokteran ini sangat terkenal. Al-Razi pernah diangkat menjadi kepala rumah sakit juga. Yang ketiga adalah Al-Farabi. Al-Farabi mempunyai nama latin Abu Nashr ibnu Aud. Beliau lahir di Transoksia pada tahun 874 Masehi di wilayah Wasij di Turki. Ayahnya adalah seorang tentara yang miskin, tetapi semua itu tidak menghalanginya untuk menimba ilmu di Baghdad. Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah, yaitu sederhana. Sifat itu menjadikan beliau seseorang yang amat sederhana, tidak gila akan harta dan tidak cinta dunia. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan miskin, sehingga beliau menghembuskan nafas terakhir pada tahun 950 Masehi. Meskipun beliau zuhud, namun beliau bukanlah seorang sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai berbagai bahasa. Masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan adalah masa pembentukan kebudayaan barat dengan ciri khas ajaran Masehi atau filsafat skolastik yang diwarnai oleh perkembangan peradaban Kristen. Perkembangan peradaban Kristen menjadi dasar bagi kebudayaan masa modern. Peninggalan kebudayaan abad pertengahan dapat dilihat dari karya seni musik, bangunan yang bercorak gotik sebagai bentuk pemujaan terhadap gereja. Filsafat Yunani telah mencapai kejayaannya sehingga melahirkan peradaban Yunani dan menjadikan titik tolak peradaban manusia di dunia. Filsafat Yunani telah menyebar dan mempengaruhi di berbagai bangsa, diantaranya adalah bangsa Romawi. Karena bangsa Romawi merupakan kerajaan terbesar di daratan Eropa pada waktu itu. Bangsa Romawi yang semula beragama Kristen dan kemudian kemasukan filsafat merupakan suatu formulasi baru, yaitu agama berintegrasi dengan filsafat. Sehingga muncullah filsafat barat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan bisa dikatakan abad ke-8 karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Jadi kesimpulannya adalah filsafat barat abad pertengahan bisa dikatakan sebagai abad ke-8. Kenapa? Karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terlambat dan tidak bisa berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukum mati. Dan secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Pada skolastik Islamlah yang pertama mengenal filsafatnya Aristoteles. Di antaranya adalah Ibnu Rushd. Ia mengenal kepada orang-orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles. Para ahli pikir Islam atau skolastik Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Mereka itulah yang memberi sumbangan sangat besar bagi para filosof Eropa, yang menganggap bahwa filsafat Aristoteles, Plato, dan Al-Quran adalah benar. Namun dalam kenyataannya bangsa Eropa tidak mengakui atas peranan ahli pikir Islam yang mengantarkan kemodernnya bangsa Barat. Itulah tadi persentase dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.